Hello everybody, welcome back to our online devotion. Halo semuanya, kembali lagi kita berjumpa di Renungan Online. The last time Pastor Iskandar and myself did this quick one, we talked about the temptation of Jesus Christ. Sebelumnya Pastor Paul dengan saya juga sudah melakukan renungan yang pertama, yaitu percobaan kepada Tuhan Yesus yang pertama. So we did the first one about man shall not live by bread alone. Dan di dalam pencobaan pertama Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Okay, and today we're going to carry on from Matthew chapter 4, reading from verse 5 to 7. Dan hari ini kita akan meneruskan di dalam Matius pasal 4, mulai dari ayat ke-5 sampai ayat ke-7. So I'm going to read in English first, then Pastor Iskandar is going to read in Bahasa. All right, so on verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. Verse 6, if you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Oke, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia ayat ke-5 sampai ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, yaitu tempat yang paling tinggi ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. So here you can see that the devil is also quite well-versed in Bible. Jadi di sini kita sekali lagi bisa melihat sebenarnya iblis ini lumayan mengenal Alkitab ya, firman Tuhan. You would think that when Jesus used scripture to tell the devil, man shall not eat by bread alone, the devil also think, okay, since you use the Bible, use scripture, I will also use scripture. Jadi saudara bisa bayangkan pada awal pertama pencobaan yang ke-1 itu, Yesus mengutip dari firman Tuhan, ada tertulis katanya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis saat itu melihat, oke, kalau engkau menggunakan ayat atau firman Tuhan, maka sekarang saya juga akan meneruskan menggunakan ayat juga untuk pencobaan berikutnya. So you find that when the first temptation is about eating, about food, about hunger, it's about self, the second temptation is about faith. Nah, kalau yang pencobaan pertama kita melihat Yesus dicobai perkara makanan, yaitu berbicara tentang diri kita atau kebutuhan kita. Tetapi di pencobaan kedua, Yesus itu ditantang dalam hal imannya. And you think about it, the devil says, if you are the Son of God, throw yourself down. Coba saudara bayangkan kata iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, katanya. What I find more interesting is that of all the places that the devil take Jesus, he take Jesus to the holy city, to the temple, on top of the temple, to the highest point. I mean, using the holiest place. Saya membayangkan bahwa iblis memilih tempat bukan tempat lain ya. Dia bawa Yesus itu ke kota suci. Dia tempatkan Yesus di atas di bait Allah. Artinya dia tidak milih tempat lain, tapi dia memilih tempat yang paling kudus. So just because we come to church and we think that we are the highest, we want to be the highest, is a picture of we serving God, we want to be the highest in church. Jadi kita pikirkan kalau kita sudah ke gereja, ke tempat yang paling kudus, di posisi yang paling tinggi, we want to attain to the top of the church structure. Kita di dalam gereja kita mungkin pengen menduduki posisi yang paling tinggi di dalam struktur kalau bisa.
And then we think, well, if I fall down, God will save me. So he's telling Jesus, throw yourself down. The angels will hold you. Dan pada saat kita di atas di tempat yang paling tinggi, posisi paling puncak, kemudian kita jatuhkan diri, dan pasti nanti malaikat akan menangkap kita dengan tangannya, ya, tidak akan terjatuh kepada batu, katanya. I find it very, very interesting that many Christians do this unconsciously. Bagi saya ini sangat menarik karena banyak sekali orang Kristen melakukan hal ini tanpa sadar mereka. They think of something very risky, they think that it will bring glory, and they take the step of faith, but it's not from God, it's all from their own mind, or they are influenced by outside, and they think that this is God, so they venture and then they fall. Banyak sekali orang berpikir kalau melakukan sesuatu yang sangat berisiko, itu merupakan salah satu dari langkah iman atau tindakan iman. Sehingga kalaupun misalnya dia di dalam kondisi yang paling risiko itu, dia anggap itu dari Tuhan, dan dia lakukan, dan dia merasa tidak mungkin dia jatuh. So, you think about this is Jesus, the Son of God. If he actually, I believe, if he actually throw himself down, the angels will truly hold him because he's the Son of God. Ya, dan saya membayangkan ya, di dalam posisi ini Yesus sendiri yang adalah anak Allah, dan kalau dia benar-benar jatuh, menjatuhkan diri seperti yang diminta oleh iblis, saya sendiri secara pribadi percaya memang benar kok, malaikat pasti akan menatang dia di atas tangan malaikat itu, ya, karena memang dia anak Allah. But who are we to test God? God, I jumped down from 10th floor. Your angels carry me. Dan itu aja Yesus tidak perlu lakukan seperti yang iblis minta. Siapakah kita ini sehingga kita harus melakukan langkah itu? Yesus saja tidak lakukan, kita melakukan. Siapakah kita sehingga malaikatnya memang harus datang untuk menatang kita? But even though Jesus, who has the right to do that, this is what Jesus said. It is also written, do not put the Lord your God to test. Tetapi sekalipun Yesus adalah orang yang paling berhak untuk melakukan hal tersebut karena dia anak Allah, tetapi dia menjawab iblis itu mengatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. How do we take today's reading to apply for our life today? Jadi bagaimana kita bisa mengambil bacaan hari ini yang kita baca dari firman Tuhan untuk diterapkan di dalam hidup kita hari ini? I want to encourage you that as you serve God, as you are zealous for the Lord, and as the Lord promotes you higher and higher, saya ingin mendorong saudara, kalau saudara punya hati yang begitu menggebu-gebu untuk melayani Tuhan, dan saat Tuhan mengangkat engkau semakin tinggi, do not take unnecessary risk thinking that because you're in such a high position that whatever you do must be from God. Not necessarily true. Maka janganlah juga kita berpikir bahwa kalau kita sudah diangkat Tuhan ke tempat yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya, kita menganggap bahwa semuanya itu kita harus lakukan dengan yakin saja. Tapi tidak semuanya itu harus kita lakukan, ya. Kita tidak perlu mengambil resiko-resiko yang kita pikir itu dari Tuhan. I find that if you listen to the Lord, sometimes God, when the higher you go, actually God show you the simplest way to do things and it brings great result. Saya menemukan bahwa semakin kita diangkat oleh Tuhan ke level yang lebih tinggi lagi, pada saat itu pula lah Tuhan justru ingin kita melakukan hal yang semakin sederhana, bukan semakin rumit. Dan hal sederhana itu memuliakan Tuhan. Now, if God really speak to you and God tells you to take a step of faith, go for it. Jadi kalau Tuhan memberitahu kepada saudara untuk melakukan satu langkah yang kecil, langkah iman, maka saudara lakukanlah. But most time, if you are not sure that this is God, but it's going to bring you fame or make you popular, then be careful, because I think this is you talking to yourself, not God talking to you.
Jadi kalau suara itu saudara sebenarnya tidak terlalu yakin, tidak terlalu jelas apakah ini dari Tuhan. Tetapi kalau hal itu bisa membuat engkau semakin terkenal, semakin kaya, justru pada saat itu engkau mungkin harus lebih hati-hati lagi. Because of what, Pastor? Because it's your own thinking. Oh ya, karena kemungkinan itu adalah pemikiran kita sendiri secara pribadi, bukan dari Tuhan. So what does the Bible say? The Bible says, do not put the Lord your God to test. Jadi katanya bahwa janganlah mencobai Tuhan Allahmu. I tell you, I give you one example how we put God to test. Oke, saya akan berikan contoh bagaimana cara kita mencobai Tuhan ya. Okay, I'll give you a few examples. Number one, we can want to buy a car, and then you buy a car without the finance, and you say, God, I know you are my supplier, you are my God, and therefore I will buy the car. No money, but you buy the car, and then when you go bankrupt, you blame God. Oke, beberapa contoh saya akan berikan. Contoh yang pertama adalah, saudara pengen sekali membeli mobil. Saudara belum punya uangnya, tapi saudara merasa saudara mengambil langkah iman. Dan katakan, Tuhan, aku akan ambil langkah iman itu, saya akan beli mobil ini. Uangnya tidak ada, saudara lakukan, dan saudara ternyata bangkrut ya. Kemudian pada saat bangkrut, yang saudara salahkan adalah Tuhan. And you know, what is the most funny way of thinking for people who do such things? Whether it's a house, whether it's a car, whether it's a church building, doesn't matter. Tahukah saudara cara berpikir orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal lucu seperti ini di dalam pikirannya, entah itu beli mobil ataupun beli rumah? Right? Or even putting up a church building. Atau bahkan hal yang lebih rohani ya, yaitu langkah iman untuk beli gedung gereja. You know what kind of thinking they have? They think this way, I'm doing this for God. If I have the car, I can serve God with the car. If I have the house, I can open my house for home sale. Saudara tahu cara berpikir mereka ini adalah salah satunya mereka berpikir, kalau aku sudah beli mobil ini, aku bisa melayani Tuhan dengan mobil yang aku punya ini. Aku bisa antar jemput orang. Kalau aku punya rumah yang besar ini, aku bisa menyediakan rumah ini untuk pelayanan juga. Menjadikan tempat ini adalah kelompok sel rumah. Right? So it's all about self. Jadi sebenarnya itu tentang diri sendiri. So the first temptation is about food. The second temptation is about your faith, exercising what is really faith. Oke, jadi pencobaan pertama kita melihat bahwa dicobai dalam hal makanan, yaitu tentang diri sendiri. Tapi yang kedua, pencobaan kedua adalah tentang iman kita. So we have food, we have faith. And the next time we come online again to do online devotion, we will talk about the third temptation. So thank you very much. Nah, jadi saudara, ini adalah pertemuan kita yang kedua tentang pencobaan ya. Ada 2 F tadi. Yang pertama, pencobaan pertama adalah food, F, makanan. F kedua adalah faith ya, jadi iman. Jadi nanti pertemuan kita yang ketiga tentang pencobaan yang ketiga, kita punya satu lagi ya. Kita akan bahas nanti berikutnya. So God bless you. Thank you for watching. May you have wonderful, wonderful day ahead. Jadi Tuhan memberkati saudara dan kiranya saudara menjalani hari saudara dengan baik dan kami sangat-sangat berterima kasih. Thank you. In Jesus' name, God bless you. Amen. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin.